نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. طيب نواصل في شرح اختصار علوم الحديث للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله المتوفى سنة 74 و700 من الهجرة النبوية. قال رحمه الله النوع التاسع والعشرون معرفة الإسناد العالي والنازل. Pembahasan hadis yang ke-29 adalah mengetahui sanad yang ali dan sanad yang nazil. Nah, ini termasuk pembahasan ya berkenaan dengan al-isnad. Di mana di antara hal yang muhim adalah seorang talib membedakan antara sanad yang ali sehingga dia menuntutnya dan sanad yang nazil sehingga dia tidak memprioritaskannya kecuali kalau ada maziyah, kecuali kalau ada keistimewaan atau kelebihan dari sanad yang nazil ini yang tidak dimiliki oleh sanad yang ali. Bahwa pada dasarnya seorang dalam mencari sanad ya periwayatan, pada dasarnya dia mencari sanad yang ali, itu hukum asal. Ya, dia hanya mengejar sanad yang ali. Adapun sanad yang nazil, maka pada dasarnya dia hanya menuntutnya kalau ada kelebihan pada sanad yang nazil tersebut. Dan di antara itu ada sanad yang adi, sanad yang normal, ya, sanad yang normal. 6, yakni tidak dikatakan ali dan juga tidak dikatakan nazil, tapi al-adi, ya, normal sanadnya. Qala rahimahullah walamma kana al-isnadu min khasa'is hadhihi al-ummah wa dzalika annahu laysa ummatun minal umami yumkinuha an tusnida an nabiyha isnadan muttasila ghaira hadhihi al-ummah. Kata beliau, tatkala sanad itu menjadi khususiyah, keistimewaan umat ini yang tidak dimiliki oleh umat-umat lain, yakni keistimewaan umat Islam. Kenapa dikatakan keutamaan umat Islam? Dikarenakan tidak ada satupun umat dari umat-umat terdahulu yang memungkinkan, ya, yang bisa dipastikan penisbatan ajaran-ajarannya kepada nabinya dengan sanad yang muttasil selain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Selain dari Nabi sallallahu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasrani, Injil pertama kali ditulis itu sudah jauh setelah Nabi Isa alaihissalam meninggal. Maka penisbatannya munqati. Penisbatannya apa? Terputus sanadnya. 6. Demikian pula umat-umat sebelumnya. Satu-satunya umat yang semua ajarannya, setiap ajarannya, ya, dari ucapan, dari firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam satu persatunya semuanya bisa dan syah dinisbatkan kepada Allah dan Rasulnya dengan sanad yang muttasil hanyalah umat ini. Dan ini tidak hanya berlaku bagi pada Al-Quran dan hadis saja, pada ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi semua ya masuk juga di dalamnya aqwalus sahabah, ya, ucapannya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqwalut tabi'in, aqwalul al-a'immati al-mutaqaddimin, kemudian musannafatihim, semuanya diriwayatkan dengan sanad yang bersambung sampai di zaman sekarang. Ya. Karena itulah meneruskan tradisi periwayatan ilmu-ilmu dalam Islam dengan sanad ini termasuk fadilah, keutamaan. Walaupun sekali lagi, walaupun sanad di zaman sekarang sudah tidak memiliki urgensi yang sebesar di zaman dahulu, tapi cukuplah ini menjadi keutamaan menuntut ilmu riwayat dan mengumpulkan sanad, ya, menghimpun sanad, cukuplah menjadi keutamaannya adalah dengan melestarikan khususnya umat ini. Jadi seandainya semua umat, semua talabatul ilm di zaman sekarang menghentikan yang namanya ilmu riwayat ini, maka akan terputus, ya, akan terputus penisbatan, ya, ajaran Islam, ya, ataukah kalam sahabat, kalam tabi'in, ataupun
para ulama setelahnya dari musannafatihim akan terputus penisbatannya suatu saat kalau semua umat menghentikannya. Maka termasuk hal ya, termasuk keutamaan dalam hal ini adalah menjaga karakteristik dan keistimewaan umat ini dengan cara terus ya menerus menyambung setiap kitab-kitab ulama ya diriwayatkan dengan sanad yang bersambung sampai kepada penulisnya dan penulisnya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala menyebutkan dalam Al-Ba'is, kata beliau rahimahullah, khussatil ummatul islamiyyah bil asanidi wal muhafazati 'alaiha hifdzan lil waridi min diniha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa laysat hadhihi al mizatu 'inda ahadin minal umamis sabiqah. Kata beliau, umat Islam diistimewakan dengan adanya sanad-sanad dan penjagaan terhadap sanad-sanad tersebut sebagai bentuk penjagaan terhadap semua ajaran yang datang dari agama Islam ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keistimewaan ini, mizah ini tidak dimiliki oleh satupun dari umat-umat sebelumnya. Wa qad aqada al-Imam al-Hafidz Ibnu Hazm rahimahullah fil Milal wan Nihal faslan jayyida fi wujuhin naqli 'indal muslimin. Ibnu Hazm rahimahullah telah membuat satu fasal khusus yang sangat baik pembahasannya mengenai tata cara penukilan riwayat di tengah-tengah kaum muslimin. Yakni bagaimana tradisi keilmuan kaum muslimin dinukil. Bagaimana cara penukilannya? Ada wujuh, ada beberapa cara penukilan. Fadzakaral mutawatir kal Qur'ani wa ma ulima minad dini bil darurati thumma al masyhura nahwu kathirin minal mu'jizati wa manasikil haji wa maqadiriz zakati wa ghairi dzalika mimma yakhfa 'alal 'ammah wa innama ya'rifuhu kawafu ahli ilmi faqat. Kemudian beliau di sini menyebutkan dua jenis penukilan. Ada beberapa jenis penukilan. Di sini Syekh Ahmad Syakir hanya mengutip dua dari Ibnu Hazm. Yang pertama, fadzakarul mutawatir. Ibnu Hazm menyebutkan wajah nakal yang pertama, cara penukilan yang pertama adalah al-mutawatir. Seperti Al-Qur'an dan semua perkara-perkara yang maklum fid dini bil darurah, seperti wujubus shalah atau wujub arkanil Islam, wujub arkanil iman, ya, dan seterusnya dari hal-hal yang maklum fid dini bil darurah. Kemudian wajah penukilan yang kedua summal masyhur. Nahwu katsiri minal mu'jizat, seperti kebanyakan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, masyhur. Wa manasikil hajj, tata cara manasik, wa maqadiriz zakati wa ghairi dzalik, takaran zakat yang dikeluarkan berapa dan selainnya yang mana terkadang ya al-amma orang awam tidak mengetahuinya namun diketahui oleh kawaf ahli ilmu. Kawaf yakni kafah. Semua ulama mengetahuinya walaupun orang awam tidak mengetahuinya. Dan ini derajatnya masyhur, tidak menjadi mutawatir. Baik. Kata beliau, kata Syekh Ahmad Syakir rahimahullah setelah menyinggung dua cara ini dari Ibnu Hazm, summa qala, yakni masih lanjutan ucapan Ibnu Hazm. Ibnu Hazm berkata, "Walaysa 'indal yahudi wan nasara min hadan min laisa 'indal yahudi wan nasara min hadan naqli syai'un asla li'annahu yuqta'u bihim dunahu wa ma qata'a bihim dunan naqli alladhi dzakarna qablu yakni tawatur min itbaqihim 'alal kufri duhurat tiwal wa adamu wa adami isalil kafati ila Isa alaihi salam." Hal ini tidak terdapat pada Yahudi dan Nasrani. Ya, penukilan semacam ini sama sekali tidak ada. Karena li'annahu yuqta'u bihim dunahu. Ya. Ma qata'a bihim dunan naqli alladzi dzakarna qablu. Karena dipastikan bahwa penukilan agama mereka ya tidak sampai pada jenis penukilan ya atau bahkan tidak mendekati penukilan yang telah kami sebutkan sebelumnya, yakni mutawatir. Ya. Kenapa tidak dianggap mutawatir? Padahal banyak yang meriwayatkan agama mereka min ithbaqihim alal kufri ad-duhur tiwal. Dikarenakan apa? Karena mereka sepakat akan kekafiran berabad-abad. Ya. Duhur tiwal. Nah, dan juga ajaran itu awal kalinya tidak sampai seluruhnya, tidak sampai bersambung sanadnya kepada Isa alaihissalam. 6. Summa qala, kemudian yang ketiga kemudian selanjutnya kata Ibnu Hazm, wasalisu,
Jenis yang ketiga ini yakni lanjutan dari yang pertama tadi. Yang pertama mutawatir, yang kedua al-masyhur. Nah, yang ketiga wasalis ma naqalahu thiqatu kadzalik. Ya. Yakni ajaran yang dinukil atau cara penukilan yang ketiga adalah yang dinukil oleh para perawi thiqah. Kadzalik, yakni dari thiqah, dari thiqah, dari thiqah gitu maksudnya. Ma naqalahu thiqatu kadzalik. Dinukil oleh thiqah, dari thiqah gitu. Hatta yablugha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yukhbiru kullu wahidin minhum bismilladzi akhbarahu wa nasabahu. Wa kulluhum ma'ruful hali wal aini wal adalati wal zamani wal makan. Di mana setiap perawi menyebutkan nama gurunya, nasabnya, ya, dan mereka semua perawi tersebut ma'ruf hal dan ainnya, adalahnya, kapan dia lahir, kapan dia hidup dan di mana dia hidup, di mana dia tinggal. Ala anna aksara ma jaa hadzal maji'a fa innahu manqulun naqlul kawaf. Dan ajaran Islam, ya, kebanyakannya datang dalam bentuk penukilan yang ketiga ini. Mangqulun naqlal kawaf, yakni dengan penukilan yang kafah. Ya. Ini kebanyakannya. Imma ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min tariqi jama'atin minas sahabati radhiyallahu anhum wa imma ila sahibi wa imma ila tabi'i wa imma ila imamin akhadha anit tabi'i. Ya'rifu dzalika man kana min ahli al-ma'rifati bihadza sya'ni walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kata beliau imma, itu pun apa namanya, penukilannya ada yang dari Rasulullah SAW, ada yang dari sahabat, ada yang dari tabiin, ada yang dari imam yang mengambil dari tabiin, yakni maksudnya ajaran Islam ini diambil dari mereka. Nah, terlepas dari itu hujjah atau bukan hujjah, namun kutipan ilmu dalam Islam lengkap, bukan hanya dari Nabi SAW, tapi dari para sahabatnya. Wahum a'lamun nas bis sunnah. Ya, kemudian dari tabi'in, wa hum a'lamun nas bis sunnati ba'da sahaba. Ya, demikian pula imam akhadha anit tabi', yakni tabi'ut tabi'in. Ya. Yang mana semua hal ini diketahui oleh orang yang mengetahui pengetahuan terhadap ilmu hadis. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini 3 jenis penukilan yang disebutkan oleh Ibnu Hazm rahimahullah. Selanjutnya, ini zahirnya masih ucapan Ibnu Hazm. Nah, wa hadza naqlun khassallahu ta'ala bihil muslimin duna sairi ahli milal kulliha. Penukilan semacam penukilan kabar, penukilan riwayat, penukilan agama semacam ini Allah Ta'ala khususkan hanya bagi kaum muslimin, tidak pada agama-agama yang lain. Wa abqahu indahum ghaddan jadida ala qadimid duhur mundu 450 aman. Hadza fi asrihi. Wal an fi sanati 71 wa 300 ba'da alf fil masyriqi wal maghrib. Kata beliau, dan Allah Subhanahu wa taala mengekalkan, abqahu, tetap melestarikan, Allah taala tetap melestarikan kebiasaan ini, yakni penukilan ilmu ini, ya, sampai di zaman sekarang. Dari zaman dahulu sampai di zaman sekarang. Sejak dari berapa? 450 tahun yang lalu. Yani kata Syekh Ahmad Syakir, ini di zamannya Ibnu Hazm, 450 tahun yang lalu. Adapun kita sekarang, ya, yani Syekh Ahmad Syakir ketika menulis Al-Ba'is ini tahun 1371, jadi abad ke-14. Kalau Ibnu Hazm di abad ke-5, arba'imiyah wa khamsin. Fil masyriqi wal maghrib wal junubi wasyimal. Ini senantiasa penukilan ini atau kebiasaan ataupun tradisi penukilan ilmu ini senantiasa terjaga, dilestarikan dan dijaga oleh Allah Ta'ala sejak dari 450 tahun yang lalu, kata Ibnu Hazm. Bahkan sampai 14 abad setelahnya. Ya, setelah atau dari zaman Nabi SAW, ini di zaman Syekh Ahmad Syakir rahimahullah ta'ala. Adapun kita sekarang di abad 15 masih bersambung. Abad 15 Hijriah masih bersambung sanadnya sampai di zaman sekarang. Di timur maupun di barat, ya, di utara maupun di selatan. Yarhalu fi talabihi man la yuhsa adaduhum illa khaliquhum ilal afaqil ba'idah. Ya, di mana ada banyak orang, ya, yang tidak ada yang bisa menghitung jumlahnya kecuali pencipta mereka
Mereka semua telah mengadakan rihlah untuk mencari hadis ilal afaqil ba'idah, ke penjuru bumi yang jauh. Yani meninggalkan kampung mereka, mendatangi kampung-kampung daerah-daerah yang jauh. Wa yuwadhibu ala taqidihi man kana an-naqidu qariban minhu. Di mana apa orang yang nakid, ya, orang yang nakid yang punya apa jiwa kritikus, ya, dari para ulama, mereka senantiasa yuwadhibu ala taqidi, senantiasa menjaga kebiasaan mereka mentakid, yakni menulisnya, mendobotnya dan seterusnya. Qad tawallallahu ta'ala hifdhaha alaihim. Allah Ta'ala telah menyerahkan, ya, menyerahkan penjagaan terhadap agama ini kepada para ulama, para penuntut hadis tersebut. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kata beliau rahimahullah, fala tafutuhum zallatun fi kalimatin fama fawqaha fi syai'in minan naqli wa in waqa'at li ahadihim wala yumakkin fasiqan an yuqhima fihi kalimatan mawdu'ah walillahi ta'ala alhamd. Ya, maka tidak luput dari mereka para ulama ini satupun, ya, satupun kata atau satupun bentuk kesalahan walaupun fi kalim, walaupun kesalahannya cuma satu kata, atau apalagi kalau lebih dari satu kata, tidak ada yang luput dari pengetahuan mereka dan mereka menjelaskan kesalahan tersebut. Ya, in waqat li ahadihim, kalau memang terjadi dan memang terjadi tentunya ma'ruf. Dan karena penjagaan, dengan sebab penjagaan mereka tidak ada seorang pun fasik yang bisa menambahkan satu kata palsu di dalamnya. Walillahil hamd, walillahi ta'ala alhamd. Wa hadhihi al-aqsamu salasatu allati na'khudhu dinana minha wa la nata'addaha walhamdulillahi rabbil alamin. Kata Ibnu Hazm, ini adalah 3 cara yang kita mengambil agama kita darinya, tidak ada cara yang lain, yakni mutawatir, masyhur dan sahih, yakni sahih di bawahnya masyhur, aziz atau gharib. Aziz atau gharib yang dinukil dari siqah Tentunya siqah yang dimaksud di situ lebih umum, ya. Yang dimaksud siqah di situ bermakna makbul, yakni mencakup di dalamnya perawi hasan. Ketika Ibnu Hazm mengatakan mana qalahu siqah, as-siqah yang dimaksud di situ am, ya, fayashmalu as-saduq atau hasan al-hadis. Kemudian kata Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, "Tsumma dzakara al-mursala wal mu'dhala wal munqati'a wa anna al-muslimina ikhtalafu fil ihtijaj bimithli dzalik." Kemudian Ibnu Hazm rahimahullah menyebutkan al-mursal, mu'dhal dan munqati. Dan beliau jelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai hukum berhujjah dengan 3 jenis hadis ini yang ada inqita' di dalamnya, mursal, mu'dhal dan munqati. Tsumma qala, kemudian Ibnu Hazm mengatakan, wa min hadzal naw'i katsirun min naqlil yahudi bal huwa a'la ma indahum. Ya, kata beliau, di antara bentuk ini, yakni bentuk hadis-hadis yang munqati, mursal, mu'dhal, munqati, ya. Contoh hadis-hadis yang terputus sanadnya adalah kebanyakan penukiran dari agama-agama Yahudi. Penukiran orang-orang Yahudi terhadap agama mereka. Bahkan ini adalah hadis tertinggi yang mereka miliki, yakni sanadnya terputus. Terputus. Ini yang paling mending yang mereka miliki. Tidak ada satupun dari agama Yahudi, ajaran agama Yahudi yang sanadnya bersambung sampai kepada Nabi Musa. Tidak ada. Illa annahum la yaqrabuna fihi min Musa taqurbina fihi min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bal yaqifuna wala budd. Iya. Iya. Dan tidak ada seorang pun di antara mereka, jangankan dikatakan bersambung kepada Nabi Musa, mendekat kepada Nabi Musa saja tidak ada. Tidak sedekat kedekatan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di dalam penukiran umat Islam, kalaupun ada yang terputus sanadnya, paling jauh mu'allaq. Itu pun mu'allaq sebenarnya kan kesengajaan, bukan karena terputus betul-betul terputus. Ya, mu'allaq yang disengaja diputuskan tapi dia punya sanadnya. Paling banter misalnya mu'dhal, antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 orang atau 3 orang, atau mungkin mursal, antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 atau 3 orang. Ini jarak yang walaupun terputus sanadnya, tapi kalau mau dibandingkan Yahudi dengan Nabi Musa alaihissalam, kedekatan kita dengan Nabi Muhammad SAW pada hadis yang terputus saja itu masih teranggap dekat masanya. Ya, jadi tidak dikatakan beda 1 abad 2 abad, enggak. Ya. Tidak ada hadis yang semacam itu. Ya, kalaupun ada langsung ketahui. Kalaupun ada tentunya tidak akan mungkin disengaja. Pasti
Tidak akan mungkin pasti dia sengaja melakukannya karena suatu alasan, imma dia meringkas ataukah uzur-uzur yang lain. Tapi semua orang tahu itu bukan kutipan riwayat kalau jaraknya sampai seperti itu. Adapun ajaran agama Yahudi, maka mereka tidak pernah mendekat. Yani sanad dia yang paling ujung dengan Nabi Musa itu jaraknya terlalu jauh. Tidak seperti dekatnya kita dengan Nabi Muhammad SAW, kalaupun sanadnya terputus. Itu maksudnya di sini. Kata beliau, bal yaqifuna wala bud. Ya, ajaran mereka pasti berhenti di satu titik, tidak akan sampai kepada Nabi Musa, tidak sampai kepada Nabi Musa. Haitsu bainahum wa baina Musa alaihissalam azyad min salatina asran. Di mana antara mereka dengan Nabi Musa itu ada 30 asran. Ya, atau lebih. Lebih dari 30 asran. Fi azyada fi alfin muhamsimi'ati am. Ya, apa namanya? Yang mana 30 asr ini ya masanya adalah 1.500 tahun. Ini jarak tertinggi antara kutipan tertinggi mereka dengan Nabi Musanya. Jaraknya 1.500 tahun. Berarti di sini salasina asran, ya. Salasina asran, satu asr berarti berapa? Di sini dikatakan 1.500. Ya. 6. Azyada min salasina asran fi azyada min alfi wa khamsimi'ati am. 1.500 tahun. Dibagi 30. 150 dibagi 3. Berarti berapa? 50. Berarti satu asar 50 tahun. Satu asar 50 tahun. Dikatakan di sini salasina asran. 30 asar, yakni satu asar 50 tahun. 6. Kata beliau rahimahullah, wa innama yablughuna bin naqli ila hilal wa syammani wa syam'un wa mar'iqiba wa amsalihim. Kutipan agama Yahudi paling jauh itu cuma sampai di hilal atau syammani atau syam'un atau mar'iqiba dan semisalnya. Wa adhunnu anna lahum mas'alatan wahidah faqat yarwunahu an habrim min ahbarihim an nabiyyin min mutaakhiri anbiya'ihim akhadhaha anhu musyafahatan fi nikahir rajuli ibnatahu idza mata anha akhuhu. 6. Dan adhunnu, dan dugaan saya, kata Syahman Sakir, mereka hanya punya satu riwayat saja yang mereka riwayatkan, yang sanadnya itu sampai kepada seorang pendeta mereka dari seorang nabi dari nabi-nabi terakhir dari Bani Israel. Ya, jadi cuma satu. Kalau kita menghimpun semua riwayat-riwayat mereka, semuanya itu terputus mentok cuma sampai di Hilal atau Syamun dan semisalnya. Kalaupun ada yang melewati Syamun, cuma satu riwayat, yaitu sampai kepada seorang pendeta Yahudi dari nabi mereka, ya, dari nabi-nabi yang terakhir mereka. Ya, di mana dia mengambilnya dari nabi tersebut secara musyafahah. Ya, yakni dari secara lisan tentang seorang menikahi fi nikahir rajuli ibnatahu. Seorang menikahi putrinya kalau putrinya ini meninggal saudaranya. Kalau putrinya meninggal saudaranya. Nah, ini kata beliau ini riwayat ini satu-satunya yang bersambung. Itu pun tentunya fihi iskal, siapa habarnya dan seterusnya. Ya, terlepas dari pembahasan usul fikih tentunya bahwa syar'u man qablana laisa syar'an lana, apalagi kalau idza khalafa syar'ana, ya kan? Wa amman nasara falaysa indahum min sifati hadzal naqli illa tahrimut talaqi wahdahu faqat. Adapun Nasrani tidak ada satupun ya masalah dalam agama mereka yang memiliki sanad yang bersambung kecuali satu masalah saja, yaitu pengharaman talak, itu saja. Ala anna makhrajahu min kadzdzab qad sabata kadzibuhu. Itu pun sanadnya, sanad satu riwayat yang bersambung ini di dalamnya ada seorang kadzdzab yang telah dipastikan dia berdusta. Nah, ini pemaparan dari Ibnu Hazm rahimahullahu taala berkenaan dengan penukilan riwayat atau ajaran agama dari umat-umat atau dari agama-agama sebelumnya. Summa qala rahimahullahu taala. Ini selesai ya. Beliau menjelaskan betul-betul bahwa satu-satunya agama sampai sekarang yang semua ajarannya, bahkan bukan hanya ajaran Al-Quran ataupun bukan hanya ajaran kitab suci, bukan hanya ajaran sabda nabinya, tapi juga dari sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, bahkan karya tulis para ulama dari kalangan mutaqaddimin dan mutaakhirin bersambung sanadnya, tidak ada yang punya seperti ini kecuali umat Islam. Ini keistimewaan yang luar biasa dan merupakan fadilah bagi orang-orang yang berperan serta dalam menghidupkan khususnya umat ini. Summa qala rahimahullah. Selanjutnya berpindah kepada masalah talabul ulu minal asanid.
Kata beliau, setelah difahami bahwasanya sanad ini merupakan khususiyah umat ini, selanjutnya kata beliau, wa talabul uluwi fil isnadi sunnatum minal a'immatis salafin. Mencari sanad yang ali ini kebiasaan para imam terdahulu. Nah, maka ini sanggahan orang-orang di zaman sekarang yang mengatakan apa gunanya mencari sanad yang ali? Ya, apa gunanya mencari sanad yang ali? Toh hadis Nabi sudah terbukukan semuanya. Nah, kita katakan di zamannya Ibnu Katsir, di zamannya Ibnu Hajar, setelahnya Ibnu Katsir, sebelumnya Az-Zahabi, ya. Di zaman-zaman mereka semua itu sanad sudah berhenti. Apa yani kitab-kitab hadis Nabi semua sudah terbukukan. Di zamannya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, semua hadis-hadis telah terbukukan. Tapi bersamaan dengan itu mereka tetap mencari sunnah, mencari mengejar sanad yang tinggi. Ya. Walaupun mereka harus membacanya dari seorang ammi seperti yang disebutkan kemarin. Ini menunjukkan bahwasanya sunnah mencari sanad yang ali tidak terputus dengan dengan sekedar bahwa hadis Nabi sudah terbukukan, tidak perlu lagi dicari sanadnya. Ini dibantahkan dengan amalan para ulama muqaddimin, ulama mutaakhirin, bahwa mereka senantiasa mengejar sanad yang ali, ya, mencari sanad yang ali walaupun tidak diragukan hadis-hadis Nabi semua sudah terbukukan. Kama qala al-Imam Ahmad bin Hanbal. Maka ini kebiasaan para ulama terdahulu yang diteruskan kebiasaan ini oleh para ulama belakangan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal bahwa talabul isnadil uluwi sunnatun amman salaf. Walihada harasal ulama'u ala rihlati ilaihi wastahabbuha. Karena itulah para ulama semangat untuk melakukan rihlah, mengambil sanad yang ali, dan mereka menyukai, mengedepankan, mendahulukan sanad yang ali dibandingkan sanad yang nazil. Kemudian kata beliau rahimahullah, menyinggung khilaf. Ada khilaf di kalangan ulama yang mana yang lebih afdal, mencari sanad yang ali atau mencari sanad yang nazil. 6. Ya, akan disebutkan nanti oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwasanya sanad ali itu lebih afdal dibandingkan sanad yang nazil. Kenapa? Karena sanad yang ali jumlah perawinya lebih sedikit sehingga kemungkinan salahnya lebih sedikit pula. Semakin panjang suatu sanad, semakin besar juga kemungkinan salah tergelincir di dalamnya. Maka kalau sanadnya pendek, maka kemungkinan salahnya lebih pendek. Ini pendapat mayoritas ulama. Sementara sebagian ulama lain mengatakan enggak, lebih afdol sanad yang nazil. Lebih afdol mencari sanad yang nazil. Kenapa? Karena kalau sanadnya nazil berarti jumlah perawinya lebih banyak. Kalau jumlah perawinya lebih banyak berarti usaha yang dibutuhkan untuk memeriksa juga lebih banyak. Jadi usaha, waktu untuk dihafal juga lebih panjang sehingga butuh juhud hafalan sehingga pahalanya lebih besar. Karena itulah mereka mengatakan, sebagian ulama mengatakan sanad nazil lebih afdol. Karena ketika jumlah perawinya lebih banyak, berarti waktu, usaha, tenaga yang dibutuhkan untuk mencari tahu setiap perawi lebih banyak. Mujahadahnya lebih besar. Dan kalau mau dihafal juga lebih berat. Dan itu menunjukkan konsekuensinya lebih besar pahalanya. Nah, jelas ya? Nah, ini disanggah oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah. Kata beliau, pendapat ini wa akhta man za'ama anna nuzul afdal. Telah keliru orang yang mengatakan bahwa hadis sanad yang nazil lebih afdol. Kenapa dia mengatakan lebih afdol? Nadhiran ila annal isnada kullama zada adadu rijalihi zada lijtihad wal bahthu fihi. Karena dia memandang bahwa suatu sanad semakin banyak perawinya, maka semakin besar ijtihad dan semakin besar pencarian, pengorbanan yang dimiliki, yang dikeluarkan untuk mencari biografi rawi-perawi. Ya. Qala Ibnu Shalah rahimahullah wal ulu yub'idul isnada minal khalal li'anna kulla rajulin min rijalihi yuhtamalu an yaqa'al khalalu min jihatihi sahwan aw amdan fa fi qillatihim qillatu jihatil khalal wa fi kasratihim kasratu jihatil khalal wa hadza jaliyun wadih. Ibnu Shalah menjelaskan kenapa sanad yang ali lebih utama. Kata beliau sanad yang ulu lebih jauh atau menjauhkan sanad dari kekeliruan. Kenapa? Karena setiap perawi sanad memungkinkan dia benar dan memungkinkan dia salah. Memungkinkan terjadi kesalahan pada hafalannya, imma tidak sengaja ataukah sengaja. Maka fa fi qillatihim, ketika perawinya sedikit, maka sedikit juga kemungkinan salah. Dan kalau perawinya banyak, banyak juga kemungkinan salah. Wa hadza jaliyun wadih. Ini perkara yang jelas kata beliau.
Nah, ini selesai disebutkan oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, di mana beliau menunjukkan keutamaan ya sana al-isnad minad din, kemudian juga beliau menyebutkan masalah mengenai afdaliyah sanad yang ali dibandingkan sanad yang nazil. Tsumma qala rahimahullah, falihadza kana talabul, kata Ibnu Katsir rahimahullah, falihadza kana talabul isnadil ali muraghaban fihi, kama qala al-Imam Ahmad bin Hanbal, al-isnadul ali sunnatun amman salaf. Karena itulah mencari sanad yang tinggi ini muraggabun, dianjurkan bagi seorang talabatul, bagi setiap talabatul ilm. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, sanad yang ali itu sunnah dari para ulama terdahulu. Wa qila li Yahya bin Ma'in fi maradi mautihi ma tashtahi faqala baitun khali wa isnadun ali. Ditanyakan kepada Ibnu Ma'in, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan saat ini? Kata beliau, rumah yang tenang dan sanad yang ali. Walihada tada'at raghabatu katsirin minal a'immatin nuqad wal jahabidatil huffaz ila rihlati ila aqtaril biladi talaban li'uluwil isnad. Karena itulah raghabat, apa namanya, raghabat ya, keinginan, raghbah ya, harapan ataupun passion ya, kebanyakan banyak dari a'immah an-nuqad, mereka berlomba-lomba. Wal jahabidatil huffaz, jahabidah bentuk jamak dari jihbiz. Jimnya ini bisa dibaca kasrah, bisa dibaca fathah. Jihbiz dan jahbiz. Nah, yakni pakar yang mendalam keilmuannya, yang mengetahui hal-hal yang tersembunyi, yang terselubung, yang detail, itu jihbiz. Nah, al-jahabidatil hufaz, ya. Rihla mereka Mereka tadaat agabatuhum. Semangat mereka, keinginan mereka, passion mereka, mereka berlomba-lomba menuju ila rihla, ya, untuk mengadakan rihla ke berbagai penjuru negeri, talaban li'uluwil isnad, ya, untuk mencari sanad yang tinggi. Kata beliau, wa in kana qad mana'a min jawazir rihlati ba'dul jahalati minal ubad fima hakahu Ar-Ramahurmuzi fi kitabihil Fasil. Walaupun ada sebagian orang-orang jahil dari ahli ibadah, mereka melarang yang namanya rihlah. Pendapat ini dikutip oleh Ar-Ramahurmuzi dalam kitabnya Al-Fasil, yakni Al-Muhadditsul Fasil bainar rawi wal wa'i. Nah, yakni ini tentunya khilafuhum la yutanduh. Ya, khilaf mereka tidak diperhitungkan karena mereka bukan muhaddisin. Mereka bukan muhaddisin. Summa qala rahimahullah, summa inna uluwal isnadi ab'adu minal khata'i wal illati min nuzulihi. Kemudian sanad yang tinggi itu lebih jauh dari kesalahan dan permasalahan, al khata' wal illah, cacat. Lebih kecil kemungkinan salah dan lebih kecil kemungkinan ada cacat padanya min nuzulihi, dibandingkan kalau sanadnya nazil. Jelas ya? Jadi sanad yang tinggi lebih jauh dari kesalahan, lebih kecil kemungkinan salahnya, lebih kecil kemungkinan ada illat di dalamnya dibandingkan kalau sanadnya nazil. Sebagaimana telah disebutkan, karena setiap perawi memiliki ihtimal shawab wa khata. Maka semakin bertambah perawi, semakin bertambah juga ihtimal. Semakin kurang perawi, semakin kurang ihtimal. Wa hadza wadih, kata Jaliyun wadih, kata Ibnu Salah. Wa qala ba'dul mutakallimin, sebagian mutakallimin mengatakan, ini mazhab yang kedua yang disinggung tadi oleh Syekh Ahmad Syakir. Kullama tala al-isnadu kana an-nadharu fi at-tarajimi wal jarhi wat ta'dili aksara fa yakunu al-ajru ala qadri al-masyaqqah. Ya, kata beliau, sebagian mutakallimin berpendapat setiap kali sanad lebih tinggi, setiap kali sanad lebih panjang, yakni sanadnya lebih nazil, maka nadhar yang dibutuhkan kepada tarajim dan al-jarh wa ta'dil itu lebih banyak dibutuhkan. Lebih banyak dibutuhkan nadhar, sehingga pahalanya lebih besar. Karena pahala berbanding lurus dengan qadril masyaqqah. Apa komentar Ibnu Katsir? Wa adalah yuqabilu ma dzakarna. Alasan yang mereka sebutkan ini tidak bisa dibandingkan dengan alasan yang kami sebutkan, wallahu a'lam. Yani yang kami sebutkan memang alasan teoritis, jelas sekali sehubungan dengan pembahasan kita bahwa ali wan nazil, ya. Kenapa ali lebih tinggi dibandingkan nazil? Karena ihtimal khata'nya lebih sedikit, dan itu wadih, hal yang matlub dalam sanad. Ya. Menghindari yang namanya kekeliruan. Adapun masalah pahala itu amrun, apa istilahnya? Amrun ajnabi. Masalah pahala itu perkara
apa ajnabi ya. Tidak ada hubungannya dengan masalah riwayat itu pahala. Bisa jadi lebih besar pahalanya, mungkin bisa jadi. Tapi kita tidak berbicara masalah siapa yang paling besar pahalanya. Ya, enggak. Kita berbicara mengenai apa? Penjagaan terhadap hadis nabawi di mana kesalahan itu diminimalisir sesedikit mungkin. Dan itu yang kita dapatkan kalau sanadnya Ali. Jelas ya? Wallahu alam. Tsumma qala rahimahullah. Setelah itu beliau menyebutkan bentuk-bentuk Ali. Ya, bentuk-bentuk sanad yang Ali. Kata beliau, ulu secara umum ulu terbagi menjadi dua. Ada ulul mutlak dan ada ulul nisbi. Adapun ulul mutlak yakni ulu bi'tibar atau binisbah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara ulu nisbi itu al-ulu binisbah ila di imamin ila imamin di sifatin. Ya, kasyu'bah. Seperti itu ya. Nah, kata beliau, wa asyrafu anwa'il ulu, jenis ulu yang paling tinggi maka qariban ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yani ulu yang mendekatkan kepada Nabi, yang langsung dinisbatkan atau langsung yang mendekatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulu seperti ini namanya al-ulul mutlaq. Jenis yang kedua, wa ammal ulu biqurbihi ila imamin hafizin au musannifin au bitaqaddumis sama'i fatilka umurun nisbiyah. Adapun ulu dikarenakan dekat jaraknya dengan imam tertentu, imam hafid atau musannif tertentu, atau karena dia lebih dahulu mendengar dibandingkan yang lain, takdim dan takhir, maka itu ulunya umurun nisbiyah. Dikatakan al-ulu nisbi. yakni ulunya itu sifatnya nisbiyah, ya, subjektif dari sudut pandang tertentu. Adapun ulul mutlak adalah sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa jauh jarak antara kamu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ulul mutlak. Kalau berapa jarak antara kamu dengan Imam Bukhari, itu namanya ulul nisbi. Ya, berapa jarak antara kamu dengan Bukhari, itu ulul nisbi. Atau berapa rawi antara kamu dengan An-Nawawi dalam kitabnya Arba'in Nawawiyan. Nah, ini berarti apa? Ulul nisbi. Ya, ulul nisbi. 6. Tapi kalau dikatakan berapa jarak antara kamu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ulul mutlak. 6. Kemudian tentunya kalau kita berbicara mengenai sanad yang ali dan nazil, tentunya patokannya adalah setiap tabaqat. Setiap tabaqat. Masalan di tabaqatnya Imam Al-Bukhari rahimahullah, sanad yang normal antara Bukhari dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu 4 atau 5 orang. 4 atau 5 orang itu normal. Orang-orang yang hidup sezaman dengan Imam Al-Bukhari seperti Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, ya, Nasai, Ibnu Majah, antara dia dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 4-5 orang itu hal yang normal, ya. Maka patokannya itu, ya. Jelas ya. Kalau di zaman Al-Bukhari ada yang meriwayatkan hadis sampai antara dia dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 3 orang, itu namanya Ali, sanadnya Ali. Dan Al-Bukhari punya sulasiyat, ada 22 hadis antara beliau dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya 3 orang, namanya sulasiyat. Iya. Ibnu Majah punya 4 hadis, seingat saya At-Tirmidzi punya 1 hadis. Sulasiyat. Nah, ini apa? Di tabaqatnya Al-Bukhari. Kalau di tabaqatnya Bukhari itu antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai 6 orang, ini berarti sanadnya nazil. Antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 6 orang berarti sanadnya nazil. Nah, ini untuk tabaqatnya Bukhari. Kalau tabaqatnya Imam Malik lain lagi. Ya. Tabaqatnya Imam Malik, kalau ada antara Imam Malik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 orang, itu normal. Ya, sulasiyat bagi Imam Malik itu normal. Bukan Ali. Bukan Ali, normal. Sulasiyat. Tapi yang Ali bagi Imam Malik karena dia tabaqatnya di atasnya, 2 tabaqat di atasnya Al-Bukhari, Imam Malik ini, ya. Bagi dia sunaiyat. Sunaiyat adalah antara Imam Malik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 orang. Itu namanya sunaiyat. Ada ratusan hadis dalam Muwatta Imam Malik yang sunaiyat ini. Ya. Baik. Seperti misalnya Nafi an Ibnu Umar, Malik, Nafi Ibnu Umar. Antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan antara Imam Malik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada Nafi, ada Ibnu Umar. Ini sunaiyat namanya. Ini apa? Ulul isnad, sanad yang ali bagi Imam Malik. Ya, kalau 3 orang ya normal. Kalau 4 orang ya nazil. Ya, nazil. Demikian pula tabaqat di bawahnya Al-Bukhari seperti Al-Baihaqi. Al-Baihaqi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bisa sampai 4-5 orang itu ali.
Ya kan? Itu Ali. 6. Antara Al-Baihaqi misalnya dengan Nabi SAW 4 orang itu tinggi sanadnya. Ali sanadnya. 6. Maka menentukan suatu sanad itu Ali atau nazil tergantung di tabakat mana dia tentunya. Tidak bisa kita jadikan ambil satu patokan kemudian kita gunakan untuk setiap tabakat karena ini saya kira hal yang maklum lah ya, bahwa sanad yang Ali di setiap zaman itu berbeda-beda. Semakin ke bawah zamannya semakin sanad Ali itu berarti semakin panjang antara dia dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya kira cukup sampai sini dulu. Selanjutnya beliau akan menyebutkan pembahasan berkenaan dengan ulun nisbi. Bahwa ulun nisbi ada 4, ada al-muwafaqah, al-badal, al-musawah dengan al-musafahah. 6. Wallahu taala alam bisawab, dan Syekh Ahmad Syakir rahimahullah nanti akan menyebutkan 5 jenis ulun nisbi. Beliau akan menyebutkan 5 jenis ulun nisbi. Naktabi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada masyarakat dari kamu.